Shalom, perkenalkan nama saya Olvin Srikandem Boik dengan NIM 2403042. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Dengan materi sosialisasi dan kepribadian, teori perkembangan moral peserta didik, sosialisasi dan kepribadian di jenjang sekolah dasar. Sosialisasi dan kepribadian merupakan dua aspek penting dalam perkembangan moral peserta didik di jenjang sekolah dasar. Pada usia ini, anak-anak mulai mengembangkan pemahaman tentang norma-norma sosial, nilai-nilai moral, serta cara berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat. A. Teori perkembangan moral peserta didik di sekolah dasar. Teori perkembangan moral berkaitan dengan bagaimana anak-anak mengembangkan pemahaman tentang apa yang benar dan salah, serta bagaimana mereka membentuk prinsip-prinsip moral yang akan membimbing tindakan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Di jenjang sekolah dasar, perkembangan moral peserta didik dapat dipahami dengan mengacu pada beberapa teori utama, yaitu yang pertama, teori Colbert atau perkembangan moral. Lawrence Colbert mengemukakan bahwa perkembangan moral terdiri dari 3 tingkat utama, yaitu yang pertama, tingkat pro-konvensional atau biasanya ditemukan pada anak-anak usia SD. Pada tahap ini, anak-anak cenderung mengikuti aturan karena takut dihukum atau untuk mendapatkan hadiah. Yang kedua yaitu tingkat konvensional. Anak mulai memahami pentingnya aturan sosial dan berusaha untuk mematuhi norma-norma yang diterima masyarakat. Mereka lebih memedulikan penerimaan sosial dan keinginan untuk diterima oleh kelompok. Yang ketiga, tingkat pasca konvensional atau lebih jarang ditemukan pada usia SD. Pada tahap ini, individu mulai mengembangkan prinsip-prinsip moral yang lebih abstrak dan berdasar pada keadilan dan hak asasi manusia, meskipun tahap ini lebih umum terlihat pada remaja atau dewasa. Teori yang kedua adalah teori Piaget. Jean Piaget berfokus pada cara anak-anak memahami aturan dan keadilan. Pada usia SD, anak-anak beralih dari pemikiran moral yang egosentris atau hanya fokus pada kepentingan diri sendiri, menuju pemikiran moral yang lebih sosial, di mana mereka mulai mengerti bahwa aturan yang ada disepakati oleh kelompok dan dapat berubah berdasarkan kesepakatan tersebut. Piaget membagi perkembangan moral menjadi 2 tahap utama, yaitu tahap yang pertama yaitu tahap heteronomus. Itu dari usia 0 sampai 9 tahun. Anak-anak melihat aturan sebagai hal yang tetap dan tidak bisa diganggu-gugat. Tahap yang kedua yaitu tahap autonomus, yaitu di bawah 9 tahun ke atas. Anak-anak mulai mengerti bahwa aturan dibuat oleh orang banyak dan dapat dimodifikasi atau dirubah berdasarkan diskusi dan kesepakatan bersama. B. Sosialisasi di sekolah dasar. Sosialisasi sangat penting saat anak-anak belajar berinteraksi dengan orang lain di luar rumah. Berikut adalah komponen utama dalam sosialisasi anak-anak di sekolah dasar, yaitu yang pertama, pembelajaran nilai dan norma sosial. Anak-anak diajarkan nilai seperti kerjasama, empati, dan kejujuran melalui interaksi dengan teman, guru, dan kegiatan sekolah. Yang kedua, interaksi dengan teman sebaya. Anak belajar komunikasi, kerjasama, dan menyelesaikan konflik yang membantu mengembangkan keterampilan sosial. Yang ketiga, pengaruh guru dan lingkungan sekolah. Guru menjadi model perilaku baik dan mengajarkan cara berinteraksi dalam lingkungan yang lebih luas. Yang keempat, ekstrakurikuler. Kegiatan seperti olahraga dan seni mengajarkan anak kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. C. Kepribadian peserta didik di sekolah dasar. Kepribadian peserta didik di sekolah dasar sangat bervariasi karena pada usia ini anak-anak sedang dalam tahap perkembangan yang pesat, baik dari segi fisik, kognitif, sosial, maupun emosional. Anak-anak di sekolah dasar sangat ingin tahu, terbuka mencoba hal baru, dan mulai belajar berinteraksi sosial, serta memahami nilai-nilai moral seperti kejujuran dan rasa adil. Emosi mereka bisa berubah-ubah. Mereka mulai
tugas kecil dan membutuhkan pengakuan atas pencapaian mereka. Kepribadian mereka terpengaruhi oleh pola asuh dan lingkungan sosial, sehingga dukungan dari pendidik sangat penting untuk perkembangan mereka. Jadi kesimpulannya, sosialisasi dan kepribadian peserta didik di sekolah dasar saling berkaitan dalam perkembangan anak. Sekolah dasar menjadi tempat bagi anak untuk belajar berinteraksi, memahami norma sosial, dan membentuk karakter melalui pengalaman langsung bersama teman sebaya dan guru. Proses sosialisasi ini membantu anak mengembangkan nilai-nilai seperti empati, tanggung jawab, dan kerjasama yang penting untuk pembentukan kepribadian mereka. Dengan demikian, sosialisasi yang baik di sekolah dasar berperan penting dalam membentuk individu yang sosial dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih dan shalom.